welcome to my channel. Jadi karena ini adalah video pertama di channel baru aku perkenalan diri singkat dulu ya. Namaku Clarin Hayes, aku mahasiswa kedokteran angkatan 2013. Jadi minggu ini tuh sebenarnya minggu pertama aku koas guys, doain ya semoga lancar. Nah, jadi di channel ini aku bakal ngebahas seputar health dan beauty dilihat dari sisi medis juga tentunya. Misalkan nih, eyelash extension tuh aman atau enggak, terus suntik putih tuh aman atau enggak, kenapa rambut kita bisa rontok. Aku bakal ngebahas juga soal rokok, vaping, bahkan nih ya guys, jatuh cinta aja tuh ada segi medisnya loh. Nah, selain itu, aku juga bakal ngebahas tentang dunia kedokteran, gimana rasanya jadi anak kedokteran, gimana nyampe ke sana. Karena bagi kalian yang kepo, ya kalian bisa ikutin di sini. Oke, jadi langsung aja di video pertama ini aku bakal ngebahas tentang jerawat. Kebiasaan apa aja yang secara nggak sadar tuh bikin kita jerawatan, dan gimana sih caranya supaya jerawat nggak datang ke kita. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa sih jerawat itu. Jerawat adalah proses peradangan kronis dari folikel rambut di kulit kita, di kulit wajah juga, dan kelenjar minyak di dalamnya yang disebabkan karena 4 penyebab utama. Pertama yaitu peningkatan produksi sebum atau minyak wajah. Kedua, karena tersumbatnya pori-pori kulit wajah kita. Ketiga, karena adanya bakteri Propionibacterium acnes. Dan terakhir yaitu karena adanya reaksi peradangan atau inflamasi. Terus kebiasaan apa aja sih yang secara nggak sadar bikin kita jerawatan? Yang pertama yaitu males cuci muka. Nih ya, kalian bayangin, badan kita itu sehari-hari tertutup sama baju, tapi muka kita enggak. Setiap hari wajah kita itu terpapar debu, asap rokok, polusi. Bahkan ketika kita dalam ruangan aja nih, kita tuh kena AC gitu loh. Dan itu seharian menumpuk, kotorannya, minyak segala macam menumpuk di kulit wajah kita. Terus habis itu menyumbat pori-pori di kulit wajah kita, dan ujung-ujungnya akan menyebabkan lingkungan yang anaerob. Anaerob itu artinya kurang oksigen. Nah, lingkungan anaerob ini memungkinkan dan mendukung pertumbuhan dan perkembangbiakan bakteri Propionibacterium acnes tadi, penyebab jerawat itu. Makanya akhirnya kita jerawatan, guys. Terus kebiasaan selanjutnya yang suka kita nggak sadar itu adalah menggunakan produk rambut atau hair care. Nah, bagi kalian nih para perempuan, aku juga, kita kan suka pakai hair tonic atau vitamin rambut tuh ada yang di spray. Terus apa sih namanya, heat protector itu juga di spray kan. Nah, terus kalian cowok-cowok juga suka pakai pomade tuh. Nah, ini tuh secara nggak sadar itu emang suka kena ke muka kita. Nah, ini nggak baik dan ini harus lebih diperhatikan lagi. Kenapa? Karena produk-produk rambut ini, hair care ini dibuat bukan untuk skin friendly, tapi scalp only. Dan segala macam bahan yang bukan dibuat untuk kulit tapi kena kulit akan menimbulkan proses iritasi lama-kelamaan dan akan menimbulkan proses peradangan atau inflamasi, dan ini juga bisa memicu terjadinya jerawat. Terus kebiasaan lain tuh kita suka nggak sadar main HP. Nah, nih bayangin ya, tangan kita seharian tuh megang banyak banget barang. Misalkan kita bayar, kita pegang duit, kita nulis, kita kuliah, kita nyetir segala macem. Terus habis itu HP kita kan kebanyakan touchscreen. Terus itu kita main HP, kita pegang-pegang. Terus ada telepon masuk, terus ditempelin deh ke pipi. Nah, ini kotoran yang seharian ada di tangan kita nempel di layar HP, nempel juga ke pipi. Ini akan menyebabkan penyumbatan pori-pori juga. Terus kumannya bisa tumbuh di kulit di daerah pipi ini. Jadi bagi kalian yang ada jerawat di daerah pipi, mungkin di daerah depan telinga sini, ya itu bisa jadi gara-gara tangan kalian kotor, pegang HP, HP-nya nempel ke pipi. Oke, terus selanjutnya yaitu BAB nggak lancar. Apa sih hubungannya? Nah, jadi sampah atau kotoran di usus kita, dalam bahasa medisnya kita bilang feses. Ya, diingat-ingat ya guys, feses ini ditampung di usus besar. Usus besar punya fungsi yang namanya penyerapan. Jadi kalau misalkan kita tuh lama nggak boker, lama nggak BAB maksudnya guys. Nah, makanya kalau misalkan kita lama nggak BAB, kita lama nggak pup, itu feses kita tuh jadi keras karena air di feses ini tuh diserap terus sama usus besar. Nah, tapi ada kerugian tambahannya. Karena ini kotoran dan sampah mengandung toksin dan racun-racun yang harusnya dibuang sama tubuh, tapi dia nggak keluar-keluar, akhirnya si toksin ini juga ikut diserap sama usus besar kita. Masuk tuh toksinnya ke dalam pembuluh darah, beredar lagi di dalam tubuh, terus dia akan mencari jalan keluar lain dari tubuh, salah satunya itu melalui kulit. Nah, disinilah akan terjadi proses peradangan karena kulit harusnya tidak mengeluarkan toksin yang
seharusnya dikeluarkan oleh usus ya. Nah, dan ini bisa menimbulkan yang namanya jerawat. Nah, terus selanjutnya yaitu makan makanan yang manis, guys. Gatel. Jadi selanjutnya yaitu makan makanan yang manis, guys, bukan gorengan. Coba kalau misalkan ada orang yang bilang jangan makan gorengan banyak-banyak loh nanti jerawatan. Itu sebenarnya sih belum ada penelitian yang valid ya, yang menunjukkan hubungan langsung antara makan gorengan atau minyak-minyak sama timbulnya jerawat. Terus kenapa makanan manis? Iya, karena ketika kita makan terlalu baik makanan yang manis nih, maka akan terjadi peningkatan produksi hormon insulin yang berlebihan di tubuh. Efeknya apa? Si hormon insulin ini bisa meningkatkan produksi sebum atau minyak wajah tuh. Itu salah satu penyebab jerawat kan? Nah, makanya makanan manis itu bisa menyebabkan jerawat karena itu, bukan gorengan. Nah, jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan terjadinya jerawat? Pertama, cuci muka yang bersih secukupnya. Sorry guys. Oke. Cuci muka yang bersih secukupnya. Jangan males-males, tapi jangan berlebihan juga. Ingat, bikin kulit kita malah kering. Terus kalian harus perhatikan penggunaan produk-produk rambut atau hair care kalian. Jangan sampai kena muka. Terus yang ketiga, kalian harus cuci tangan yang bersih. Jangan main HP keseringan tuh. Apalagi jangan sampai nempel ke pipi kita maksudnya. Nah, terus yang keempat, kalian harus hindari sinar matahari, terutama jam-jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, karena itu intensitasnya paling tinggi dan dia radiasi UV ini, radiasi ultraviolet ini bisa memicu terjadinya peradangan atau inflamasi, bisa bikin iritasi juga. Nah, ini akan memicu terjadinya jerawat juga. Terus jangan makan terlalu banyak makanan yang manis-manis karena ini bisa meningkatkan produksi insulin dan ujung-ujungnya muka kita akan lebih berminyak. Dan kita juga bisa olahraga nih guys, karena olahraga akan membantu tubuh dalam mengeluarkan toksin yang ada dalam bentuk keringat. Dan yang terakhir, relax, don't stress out. Why? Karena stres ini bisa meningkatkan hormon kortisol yang ujung-ujungnya akan meningkatkan proses peradangan atau inflamasi di tubuh kita termasuk di kulit, dan itu bisa menimbulkan terjadinya jerawat. Oke, jadi itu aja sedikit info yang bisa aku share di video kali ini. Semoga membantu dan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan kalau kalian ada pertanyaan, usul atau saran pengen aku ngebahas apa, silahkan komen di bawah. Jangan lupa buat subscribe and share this link to your friends. Maksudnya share link ini ke teman-teman kalian gitu guys. Oke, so that's all. Thank you for watching. Bye.